mereka kecewa dan menolak dia. Yesus pun berkata kepada mereka, seorang nabi diberkati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Yesus tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Yesus merasa heran karena mereka tidak percaya. Lalu Yesus berjalan berkeliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda saudara-saudari yang saya kasih, selamat pagi diucapkan kepada semua. Memasuki hari Minggu, tempat kelas tidak lama sambil membaca dan merenungkan perikop kitab suci yang dipilih oleh gereja. Yang pertama itulah kelompok pemberontak. Yang kedua itulah kelompok pengagum. Dan yang ketiga itulah kelompok murid. Kelompok pemberontak kita mau rujuk pada bacaan dari kitab Yesaya. Dan begini di dalam perikop yang dibacakan hari ini. Mereka adalah kaum pemberontak. Siapakah mereka? Yang dikategorikan oleh Allah dan dikategorikan oleh Yeskiel sebagai mereka itulah yang sudah terima, tetapi biarpun
Injil Markus berbicara tentang dua kelompok yang lain. Dua kelompok itu adalah ada kelompok pengagum dan ada kelompok murid.
Yesus, mengikuti segala perintah yang disampaikan oleh Yesus. Inilah kelompok murid yang bukan sekedar kagum, tetapi betul-betul memutuskan untuk mengikuti jalan yang sudah diwujudkan oleh Yesus. Dan sebagaimana kita temukan dalam perikop-perikop yang lain, konsekuensi dari kelompok murid yang benar-benar mau berjalan bersama dengan Yesus, yang benar-benar mau melaksanakan apa yang diajarkan oleh Yesus, konsekuensi bagi kelompok murid ini adalah akhirnya Paulus tampil benar-benar mewakili kelompok murid, yaitu yang betul-betul setia mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Yesus. Kesetiaan, ketaatan, ketabahan, ketekunan yang ditunjukkan oleh Paulus pada waktu dia tampil sebagai rasul ini mengungkapkan bahwa dia bukan sekedar mengagumi Yesus, tetapi benar-benar dia menerima Yesus di dalam hidupnya dan menjadikan roh Yesus sebagai roh hidupnya sendiri, sehingga semua pengajaran Yesus yang sudah disampaikan kepadanya menjadi makanan dan minumannya setiap saat. Itulah Paulus mewakili kelompok murid. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita mengaku sebagai murid-murid Yesus. Maka tentu mari kita buang jauh-jauh kelompok yang pertama yang diceritakan di dalam kitab Yehezkiel. Itulah kelompok pemberontak. Buang jauh-jauh, karena itu bukan atribut kita, karena itu bukan identitas kita. Mari buang jauh-jauh juga apa yang sudah ditampilkan oleh kelompok yang kedua, yaitu sekedar menjadi pengagum Yesus. Dan sebagai murid Yesus, sungguh pantas, sungguh layak kita bersatu di dalam kelompok yang ketiga, yaitu kelompok murid Yesus. Dan sebagai kelompok murid Yesus, kita sudah berdoa tadi di dalam doa kolekta. Kita berdoa begini: Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau telah mengutus Putramu untuk menyapa dan mengajar kami. Kami mohon, bukalah hati kami untuk mengenal, mengagumi, dan menerimanya. Ini 3 langkah penting supaya kita boleh selalu level up di dalam pertumbuhan dan perkembangan hidup kita sebagai orang beriman. Level up. Mengenal Yesus, kenal namanya tidak cukup, kenal di mana dia lahir tidak cukup, kenal siapa papa mamanya tidak cukup. Kenal Yesus rasanya tidak cukup untuk kita. Masih harus level up. Naikkan levelnya. Naikkan levelnya sampai pada mengagumi, kagum. Kita punya Tuhan boleh seperti itu, bahwa Yesus boleh seperti itu. Ajaran-ajarannya luar biasa, teladan-teladan hidupnya dan nilai-nilai yang diperjuangkannya luar biasa. Kita kagum
dengan semuanya itu. Tapi hanya berhenti pada kagum dalam kelompok pengagum tidak cukup, harus level up, naikkan levelnya. Dan disitulah kita boleh bersekutu dengan kelompok murid, yaitu yang menerima Yesus di dalam diri kita, di dalam hidup kita, dan membiarkan rohnya bekerja menjadi roh kita, membiarkan ajarannya sungguh-sungguh menguasai semua perilaku kehidupan kita. Itu artinya menerima Yesus dan mengikuti jalan yang sudah Dia tunjukkan. Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita berjalan sebagai murid-murid Yesus di dalam kelompok ini. Kita adalah kelompok murid yang harus mengenal, harus mengagumi, dan akhirnya harus menerima Dia di dalam perjalanan kehidupan kita. Semoga demikian. Menanggapi sapaan-sapaan Tuhan, kita berdiri, kita baru kembali pengakuan iman kita berdoa bersama. Aku percaya. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan Yesus Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, dipakukan, dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, dan sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan segera akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya dalam Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita panjatkan doa umat. Saudara-saudari, Tuhan Yesus mengajari kita untuk tetap setia dan teguh mewartakan karya keselamatan Allah meski mengalami berbagai macam tantangan dan kesulitan. Marilah kita panjatkan doa kepada Allah Bapa agar kita mampu siap sedia dalam mengikuti sabda-sabdanya. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, ya Bapa, semoga sabda kenabian para pemimpin gereja didengarkan dan diperhatikan oleh semua orang yang berkehendak baik. Kami bagi para orang tua dan para pendidik, ya Bapa, dampingilah para orang tua dan para pendidik dalam melaksanakan tugas mereka agar dapat membimbing kaum muda menuju kedewasaan yang penuh sesuai dengan kehendak-Mu. Kami bagi para penganggur, ya Bapa, berilah pekerjaan yang layak kepada para penganggur, dan juga berilah mereka semangat bekerja, penuh kesetiaan serta ketekunan. Kami bagi kita bersama, ya Bapa, semoga kami tetap setia dalam mewartakan karya keselamatan meski mengalami berbagai tantangan dan kesulitan hidup dalam hidup kami. Dalam persaudaraan iman, kita satukan doa dan syukur kita bersama dengan penyelenggara misa pagi ini,
Wilayah Rohani Santa Maria Ratu Pencinta Damai, bersama dengan keluarga Yehosua Saraswati, bersyukur sehubungan dengan hari ulang tahun yang ke-7 dari anak Gloria Teresia Yehosua pada hari ini, bersama dengan keluarga Pondok Mamahit, bersyukur sehubungan dengan hari ulang tahun perkawinan yang ke-6 pada hari ini, serta mohon juga berkat Tuhan untuk keluarga, bersama dengan keluarga Ulat Angke, bersyukur sehubungan dengan hari ulang tahun dari ibu keluarga Ibu Arcel Angke. Allah Bapa di surga, terimalah ungkapan syukur dari keluarga-keluargamu ini, dan Engkau berkenan memberkati semua rencana dan karya hidup mereka selanjutnya. Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah doa-doa kami dan bantulah kami dalam kelemahan kami. Perkenankanlah kami lebih menghayati keutamaan Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Silakan dulu kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi bagian persiapan persembahan. Lagu persiapan persembahan 235 Manubakti 235.
247. Marilah kita berdoa supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan yang kami untukkan kepadamu sebagai ungkapan kesetiaan kami untuk menerima dan mengimani putramu. Semoga dengan demikian kami pun mengalami karya penyelamatannya, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menemukan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, balah malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon pertolongan
perkenankanlah kami memainkan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. 250. Sungguh teruslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon, teruskanlah persembahan ini dengan benturan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Nomor 2. Marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus pun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Benediktus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Pran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia,
bersama Dia dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja, dunia dan kuasa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai itu kutinggalkan bagimu, damai itu kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Mada Bakti 271. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara sekalian yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan berkati
Santa Ursula, Santa Maria Ratu Rosari, Santa Litrina, Santo Padre Pio, dan Santo Mikael. Kemudian untuk tanggal 26 Juli 2024 pelayanan misa oleh pastor dan wilayah rohani. Santa Maria Pencinta Damai, Santo Athanasius, Santa Helena, Santo Fidelis de Sigmaringen, Santo Ambrosius, dan Santo Thomas Becket. Jadi mohon diperhatikan untuk ketua-ketua rohani dapat mempersiapkannya tentang kunjungan ini dengan mengkoordinir antara ketua-ketua rohani masing-masing. Sebagai catatan, kelompok yang mendapatkan jadwal tugas pelayanan menyiapkan susunan ibadah secara Katolik, pemimpin ibadah, petugas lainnya, dengan menyesuaikan lagu-lagu pada umumnya yang akan digunakan. Pada saat kunjungan, wilayah rohani dapat menyiapkan makanan ringan atau snack ataupun kue yang sudah disiapkan dalam bentuk paket, ya, yang disiapkan dalam bentuk paket per orang. Jadi disiapkan kurang lebih 50 sampai 75 orang tahanan. Sekali lagi disiapkan dalam bentuk paket. Jumlah kelompok tugas pelayanan yang akan dikunjung tidak lebih dari 10 orang. Ya, tidak lebih dari 10 orang. Untuk waktu jam pelayanan kunjungan ke lapas akan disampaikan kemudian. Berikut, dari Choice Keuskupan Manado akan mengadakan latihan, akan mengadakan kegiatan retret Choice Distrik Manado Angkatan 54. Untuk itu diundang para muda-mudi Katolik dewasa Keuskupan Manado untuk mengikuti kegiatan tersebut yang akan diadakan pada hari tanggal Jumat sampai Minggu 12-14 Juli 2024 bertempat di Wisma Lorenzo Lota di Gedung Baru. Untuk registrasi dimulai jam 14 atau jam 2 siang. Informasi lebih lengkap dapat dilihat pada papan pengumuman gereja paroki. Baik, yang terakhir disampaikan terima kasih kepada umat semua yang telah ikut ambil bagian dalam memberikan partisipasi dalam mendukung tim jubileum 50 tahun Gereja Yesus Gembala yang baik Rike. Dan hasilnya adalah tadi malam Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta GPI mendapat juara 1. Mari kita memberikan aplaus kepada tim dan anggota KOR. Sekali lagi diucapkan untuk kita semua, terima kasih untuk kita semua atas partisipasinya. Dan sebagai bentuk apresiasi kepada umat, setelah ini mereka anggota KOR akan tampil untuk membawakan beberapa buah lagu, dan mari kita simak bersama-sama. Terima kasih. Demikian penyampaian atas perhatian diucapkan terima kasih dan selamat hari Minggu.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau mengakhiri perayaan kita pada hari ini sambil mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung penampilan dari kontingen kita dalam rupa-rupa lomba. Sebagian masih akan berlangsung nanti hari Sabtu dan Minggu tanggal 13 dan 14 itu idol dan tutur kita tujuh. Sebagian sudah gelap. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Setelah perayaan Ekaristi sudah selesai, Mada Bakti 308.
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bunda Teresa dari Kalkuta,